Terpaksa menjadi sugar baby. Bab 010. Gak gimana-gimana, aku dikasih nasihat doang tadi. Kan baru permulaan juga, jawab Zahwa, meracik. Bumbu tambahan untuk mie ayam pesanannya. Enaknya, Bella menggerutu. Gue malahan disuruh ganti judul. Ah, kesel banget sumpah. Zahwa terkesiap kaget. Astaga, kok bisa sih Bel? Gak tahu, dospem gue nyuruh tadi. Keluh Bella, menumpahkan emosi dengan memotong-motong penuh tenaga bakso di mangkok. Mereka akhirnya saling curhat juga berbagi keluhan. Sebenarnya sih, Bella yang paling banyak bercerita sebab Zahwa bukan tipe orang yang bisa dengan mudah menceritakan permasalahan pribadinya. Hingga tanpa sadar, mereka nongkrong di kantin selama 2 jam. Itu pun obrolan mereka terhenti gara-gara Bella dijemput oleh lelaki yang katanya sedang dekat dengannya. Kamu kan masih punya sugar daddy, bisik Zahwa. Kok bisa dekat sama cowok lain? Bella yang sedang memoleh lipstik itu melirik Zahwa. Ya dong, Jihan. Dunia persugar daddyan itu cuma kerjaan bagi gue. Dekat sama cowok lain haruslah. Gue juga mau dekat sama yang seumuran gue, bukan om-om ya walaupun sugar daddy gue sekarang umurnya gak tua, 30-an doang. Tetap aja gue mau cari pacar. Gue duluan ya. Entar kita ngobrol-ngobrol lagi. Zahwa mengangguk pelan, balas melambai pada Bella yang pergi dengan terburu-buru. Pacar. Kepikiran saja Zahwa tidak pernah. Bahkan seumur hidupnya Zahwa tak tahu bagaimana rasanya suka ataupun tertarik kepada lawan jenis. Pun, tak pernah ada seseorang yang mendekatinya. Zahwa merasa wajar sih. Dulu saja dia bully membuatnya menjadi begitu pendiam dan memilih menyendiri sehingga mana mungkin ada yang tertarik dengannya. Karena tak ada lagi yang harus dia urus di kampus, Zahwa memilih untuk pulang. Dia mungkin bisa memulai mengerjakan skripsinya. Semakin cepat semakin baik bukan? Zahwa yang tengah berjalan menuju pintu keluar gedung langsung terhenti. Dia menoleh lalu menemukan Erlan yang sedang berlari kecil mendekatinya. Kak Erlan. Zahwa menyapa dengan sungkan lagi. Kenapa Kak? Enggak kok. Lo mau kemana? Mau pulang Kak? Oh pulang. Yuk bareng ke parkiran kalau begitu. Gue juga mau balik ke kos. Saya enggak pakai motor Kak. Ini mau pesan ojol rencananya, jawab Zahwa selagi mereka berjalan beriringan. Oh ya. Ya udah bareng aja. Biar gue antar, jawab Erlan santai berbeda dengan Zahwa yang merasa terkejut akan tawaran itu. Enggak usah Kak. Makasih banyak. Rumah saya jauh soalnya, jawab Zahwa beralasan, meringis kecil. Yaelah, santai. Tiap minggu aja gue bolak-balik rumah kos selama 4 jam. Jago kok gue bawa motornya. Zahwa seketika saja diserang rasa serba salah sendiri. Zahwa belum pernah diantari pulang oleh seorang lelaki begini. Zahwa sangat gugup sekali sekarang tapi dia juga tidak berani menolak karena Erlan adalah kakak tingkatnya. Saya. Zahwa. Suara Zahwa tertelan kembali, napasnya segera tertahan ketika dia menoleh. Mas Wirya. Mas Wirya. Zahwa bergumam lirih, tubuhnya membatu melihat kehadiran seorang pria yang memakai setelan rapi itu. Tentu saja, kehadiran pria itu menarik mayoritas mahasiswa yang merupakan anak muda. Zahwa mencoba mengendalikan diri segera. Kak Erlan saya sudah dijemput sama kakak saya. Zahwa meremas tali tas yang ia pakai untuk menahan rasa gugup. Erlan yang semula nampak bingung segera paham. Senyumnya kembali tercetak. Saya Erlan Kak, ucapnya menjulurkan tangan pada Wirya. Wirya membalas jabatan tangan itu, menjawab singkat dengan wajah tanpa ekspresi. Kak Erlan saya duluan ya. Oke. Zahwa. See you next time kalau begitu. Jawab Erlan masih ramah,
tak sadar akan situasi aneh antara dua orang di hadapannya. Zahwa mengangguk perlahan, dia berjalan agak cepat sebab tak suka akan pusat perhatian yang tiba-tiba saja tertuju padanya. Maklum sih, tampang Wirya memang sangat mudah untuk membuat siapa saja menjadi berpaling menatapnya. Siapa dia? Wirya bertanya tanpa basa-basi, ketika mereka berdua sudah masuk ke dalam mobil. Melirik penuh tuntutan Zahwa di sebelahnya. Kak Erlan. Kakak tingkat aku. Jawab Zahwa sekenanya. Mas Wiryakop di sini. Sambungnya bertanya gugup. Kenapa kamu tidak membalas chat saya? Wirya malahan balik bertanya. Look at me, baby. Panggilan yang seminggu tak Zahwa dengar itu membuat tubuhnya merinding seketika. Zahwa yang semulanya menunduk jadi menoleh memberanikan diri menatap Wirya. Kan aku lagi bimbingan dengan dosen. Zahwa beralasan, menekan rasa gugupnya dalam-dalam. Melihat Wirya lagi setelah berhari-hari tidak, rasanya aneh dan sialnya mendebarkan. Zahwa sungguh kesal dengan reaksi tubuhnya ini. Wirya menghela napas. Kamu marah dengan saya? Zahwa menahan napas, tenggorokannya mendadak tercekat. Maksud Mas Wirya apa? Mengapa sangat sulit dihubungi? Lagi-lagi, Wirya balik bertanya. Otak Zahwa mendadak macet. Aku emang jarang pegang HP. Kan di rumah sibuk bersih-bersih, jawab Zahwa seadanya, hanya menumpahkan kata yang lewat di otaknya yang tiba-tiba saja blank ditanya penuh selidik oleh Wirya. Gimana Mas Wirya bisa ada di gedung fakultas aku? Tanya Zahwa lagi. Kampus ini begitu luas, gedung setiap fakultas berbeda-beda. Zahwa keheranan melihat Wirya yang bisa tahu tempat di mana jurusannya berada. Saya sudah di sini dari 3 jam yang lalu. Zahwa terkesiap. Saya bertanya, karena kamu tidak bisa dihubungi. Maaf, lirik Zahwa tiba-tiba saja merasa bersalah. Kenapa Mas Wirya langsung datangin aku? Seharusnya pulang dulu, istirahat. Kan bisa ketemu besok-besok, sambungnya, tak suka akan perasaan bersalah ini. Tapi, ketika melihat koper milik Wirya di kursi belakang, rasa bersalah itu makin besar. Abis dari bandara, Wirya langsung mendatanginya mana menunggu 3 jam pula. Pria itu sama sekali belum beristirahat setelah dari luar kota. Saya tidak mau pulang, jawab Wirya dingin. Dia mulai menjalankan mobilnya meninggalkan salah satu area parkiran kampus. Terus sekarang kita mau kemana? Zahwa bertanya bingung, di dalam hati sudah ketakutan sendiri. Sepertinya dugaan Zahwa memang benar, rumah tangga Wirya dan Renata sedang tidak baik-baik saja. Hotel. Zahwa terkesiap. Jangan Mas, aku enggak ada baju ganti. Bisa dibeli. Suara Wirya masih datar sekali. Meski seolah tak ada emosi tapi tetap saja Zahwa merasa terintimidasi membuatnya menjadi tidak bisa berkutik seketika. Hanya bisa menunduk, memainkan jari jemarinya dengan perasaan resah. Zahwa hanya diam ketika Wirya membawanya masuk ke dalam salah satu hotel bintang lama. Seperti biasa, Wirya akan memesan jenis kamar yang paling mewah dan tentu saja yang paling mahal dan berkelas. Melewati lorong hotel itu, badan Zahwa sudah panas dingin. Degup jantungnya sudah secepat genderang perang. Bahkan, tubuh Zahwa saja sudah berkeringat dingin. Setelah membuka pintu dengan kunci yang berbentuk kartu, Wirya langsung mengurung tubuh Zahwa di balik pintu lalu mendaratkan bibirnya di atas bibir Zahwa. Zahwa berusaha memberontak namun Wirya menahan pinggangnya lalu langsung umnya begitu saja. Ketika Zahwa hampir kehabisan napas, barulah Wirya melepaskan tautan bibir mereka. Saya mau mandi dulu. Wirya bir Zahwa singkat lalu meninggalkannya yang hampir melosot ke lantai sebab kehabisan energi, hanya karena uman penas itu. Zahwa mencoba menenangkan napas,
duduk di sofa terdekat sambil mengumpulkan kembali kesadarannya yang sempat terburai akibat permainan bibir dan lidah Wirya. Bahkan, rasa pria itu masih tertinggal di bibir Zahwa yang sedikit berdenyut. Apakah mereka akan melakukannya malam ini? Bahu Zahwa tertunduk lesu. Zahwa sudah terkurung di sini. Dia tidak bisa melakukan apapun selain pasrah akan apa yang Wirya lakukan padanya nanti. Bel yang berbunyi membuat Zahwa terkesiap. Wirya masih ada di dalam kamar mandi membuat Jihad terpaksa membuka pintu. Seorang pelayan hotel nampak tersenyum sopan padanya. Pesanan atas Bapak Wirya, ucapnya memberikan beberapa tote bag yang diterima Zahwa meski kebingungan. Terima kasih, ucap Zahwa lalu menutup pintu. Isi tote bag itu membuat bola mata Zahwa melebar terkejut. Ada dalaman juga BR, baju tidur bahkan juga 2 pasang pakaian santai di dalamnya. Tentu saja pakaian ini pasti untuknya. Kapan Wirya memesan ini semua? Sungguh luar biasa sekali pria itu. Tak mau terlalu pusing memikirkan, Zahwa memilih juga membersihkan diri. Kamar hotel ini sudah seperti unit apartemen saja. Ruangannya sungguh lengkap bahkan kamar mandinya juga sudah ada 2. Sebab sudah sore menjelang malam hari, Zahwa memilih menggunakan baju tidur saja. Sehabis mandi, tentu saja Zahwa langsung berpakaian di dalam kamar mandi. Sedikit mengeluh akan bra yang Wirya beli sebab ukurannya lebih kecil dari yang biasanya ia pakai, namun beruntungnya pakaian tidur yang Wirya beli merupakan celana semata kaki juga baju berlengan panjang yang tidak seksi. Setidaknya, Zahwa lebih merasa nyaman memakai pakaian tertutup itu. Zahwa perlahan membuka pintu, dia seketika terdiam melihat Wirya yang duduk di atas kasur sambil memainkan iPad. Pria itu tengah menggunakan kacamata. Zahwa tidak pernah melihat pria itu memakai kacamata seperti ini dan itu terasa menyebalkan karena Wirya terlihat semakin tampan juga aura menakutkannya menjadi sedikit menurun. Mau berdiam diri sampai kapan kamu di situ? Sini. Wirya bertanya dengan tatapan yang fokus di layar. Zahwa terkesiap, wajahnya memanas ditegur seperti itu. Perlahan, dia mendekat lalu duduk di pinggir ranjang. Dengan canggung. Dinner di sini saja ya. Saya sudah pesankan room service. Saya sedang lelah. Zahwa sempat menahan napas ketika Wirya menoleh beberapa detik kepadanya. Sial, Zahwa tak mampu menahan dirinya untuk tidak terpesona kepada seorang Wirya. Iya mas. Di situasi ini Zahwa mana mungkin kepikiran tentang makanan. Dia hanya tegang menunggu apa yang akan mereka lakukan di ruangan ini. Untuk beberapa saat, Wirya hanya sibuk dengan urusannya sendiri. Sepertinya ada kerjaannya yang belum beres sedang Zahwa hanya diam dengan kikuk. Tak tahu ingin melakukan apa. Tak seberapa lama, Wirya mematikan iPad miliknya lalu menaruhnya di atas nakas juga tak lupa melepaskan kacamata anti radiasinya. Komehere. Zahwa tergugup menatap Wirya yang merebahkan diri, menepuk tempat kosong di sebelahnya sebagai isyarat. Zahwa menurut dengan perasaan ragu. Berbaring dengan mengambil sedikit jarak dari Wirya namun pria itu menarik Zahwa mendekat lalu mengukungnya dalam pelukan. Napas Zahwa tersentak kaget, tangannya tertahan di dada agar tubuh mereka tidak menempel. Kamu dekat dengan cowok tadi? Wirya bertanya berbisik, suaranya yang rendah membuat kalimat yang keluar dari mulutnya terdengar serak dan berat. Kak Erlan. Enggak lah. Aku aja baru kenalan hari ini, dosen pembimbing skripsi kami sama, jawab Zahwa mengelak, suaranya sedikit teredam karena berada dalam dekapan Wirya. Memangnya kenapa? Nothing. Sungguh, jawaban yang tipikal Wirya sekali, begitu singkat dan misterius. Apa yang kamu lakukan seminggu belakangan? Menghindari Mas Wirya. Tapi, tentu saja Zahwa hanya mengucapkan itu dalam hati. Di rumah saja. Bersih-bersih, masak,
begitulah pokoknya pekerjaan rumah. Kan aku sudah bilang. Jawab Zahwa dengan suara yang mengecil. Di rumah saja tapi sulit sekali ia membuka handphone. Suara Wirya memang datar namun Zahwa tetap merasa tersindir karenanya. Maaf. Zahwa sungguh tidak ada pembelaan apapun lagi. Memangnya kenapa sih Mas Wirya ngecat atau telepon aku terus? Hening. Dalam jeda itu, Zahwa bisa merasakan elusan berulang di kepala belakangnya juga detak jantung Wirya yang berdenyut seirama. Tak pernah Zahwa membayangkan bisa dalam posisi seintim ini dengan kakak iparnya sendiri. Rasa bersalah itu makin menggumpal di dalam hati tapi di sudut hatinya yang lain, yang berusaha Zahwa enyahkan perasaan itu, ada perasaan nyaman dan tentram ketika Wirya mengelus rambutnya ataupun membuat pola abstrak dengan jari-jarinya di punggung Zahwa. Zahwa tak pernah diperlakukan seperti ini oleh siapapun. Jelas, ini perasaan baru yang begitu abstrak bagi Zahwa yang bahkan dekat dengan lawan jenis saja belum pernah. Ingin saja, saya bosan, jawab Wirya kemudian. Bosan? Zahwa mendongak, kini kepalanya berhadapan dengan kepala Wirya. Kenapa tidak bersenang-senang dengan klien Mas Wirya saja? Itu malahan makin membosankan, jawab Wirya, menatap tepat mata bulat Zahwa yang berpendar penasaran. Ditatap sedalam itu, Zahwa rasanya tidak sanggup. Dia ingin beringsut menurunkan tubuh lagi namun Wirya menahan pinggangnya. Di luar pekerjaan, saya tidak mengobrol dengan mereka. Mendengarnya, Zahwa tak kaget lagi. Selama ini yang Zahwa perhatikan, Wirya memang tak terlalu banyak bicara. Pasti dia juga tak terlalu banyak berinteraksi dengan seseorang terkecuali di luar pekerjaan. Zahwa menyadari sedikit kemiripan mereka di sana. Terus, Mas Wirya punya teman nggak? Zahwa bertanya polos sekali, nampak begitu penasaran dan serius melalui sorot matanya membuat Wirya tanpa sadar mendengkus geli. Apa saya terlihat seanti-sosial itu? Sadar pertanyaan terdengar bodoh, wajah Zahwa memanas. Sebenarnya bukan karena itu saja namun juga karena sudut Wirya yang tadi sedikit tertarik. Senyum yang nampak alami, bukan seringaian yang seperti Zahwa lihat selama ini. Rasanya tak menyangka sekali bisa melihat Wirya tersenyum, meskipun hanya senyum kecil, Zahwa tetap terpana karenanya. Saya punya teman, lumayan. Tapi yang dekat cuma satu, sambung Wirya memilih meladeni pertanyaan Zahwa. Zahwa terdiam, jadi membayangkan bagaimana kepribadian pria yang tengah memeluknya ini. Sebelumnya, Zahwa tak pernah penasaran tentang Wirya. Zahwa hanya merasa takut dengannya yang nampak mengintimidasi dengan wajah yang jarang berekspresi itu. Obrolan ini, tanpa sadar membuat Zahwa penasaran akan sosoknya. Tidak menyangka saja Zahwa bisa mengobrol ringan begini dengan Wirya. Sebenarnya Zahwa sempat kepikiran untuk bertanya tentang hubungan Wirya dengan sang kakak namun Zahwa urung melakukannya. Selain karena takut Wirya marah, pria itu juga kelihatan lelah malam ini. Sorot matanya nampak kuyu. Apa? Bisik Wirya, menyentil kecil hidung Zahwa, menyadarkan perempuan itu yang menatap Wirya terlalu lama. Enggak. Itu. Room service-nya udah datang. Dengan gelagapan Zahwa beranjak dari kasur. Beruntung sekali bel yang berbunyi menyelamatkan Zahwa dari rasa malunya. Juga debaran menggila di hatinya.